Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita tentang tempat yang pernah digunakan sholat oleh Nabi yang berada di jalan-jalan Madinah. Kita lanjutkan, nomor hadisnya 485. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana Abdullah, dan sesungguhnya Abdullah ibnu Umar, hadasahu, bercerita siapa Abdullahu pada Nafi', ana nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku salat siapa Nabi, haitsu di mana al masjidun ada masjid, as-saghiru yang kecil, alladzi yang dunal masjidi di bawah masjid, alladzi yang bisyarafi roha di tanah roha. Jadi Nabi pernah mengerjakan sholat di masjid yang kecil yang ada di tanah roha. Wa qad kana, dan sungguh telah ada siapa Abdullah, ya'lamu tahu siapa Abdullah, al-makana pada tempat, alladzi yang kana ada sholat fihi di dalam tempat siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah itu tahu betul tempat yang digunakan sholat oleh Nabi. Yaqulu, berkata siapa Abdullah, sama di sana, an yaminika, sebelah kanan munafik, hina takumu, ketika berdiri kamu, fil masjidi di dalam masjid, tusolliya akan sholat kamu, wadhalika pada demikian itu al masjidu masjid kecil, ala hafati toriki atas pinggirnya jalan, al yumna yang kanan. Wa anta, dan engkau dahibun orang yang pergi, ila Makati, ke Mekah. Bainahu, antara tempat masjid kecil, wa bainal masjidi, dan antara masjid al-akbari yang besar, iku raimatun, satu lemparan, bihajarin dengan batu, au nahwu dzalik, atau semisal demikian itu satu lemparan. Maksudnya jarak antara masjid kecil dengan masjid besar itu sak lemparan. Jadi melempar batu sejauh lemparan itu, ya di situ masjid kecil dan masjid besar. Wa ana ibnu Umar, dan sesungguhnya ibnu Umar, karena ada dia, yusolli, sholat dia. Jadi tempat yang digunakan sholat oleh Nabi ketika kamu pergi dari Madinah ke Mekah, maka tempatnya itu berada di sebelah kanan. Di situ nanti ada masjid kecil, ada masjid besar. Ya, disitulah tempat Nabi sholat pada waktu Nabi berjalan dari Madinah ke Mekah.
Wa ana ibnu Umar, karena ada ibnu Umar yusolli salat siapa ibnu Umar ilal irki, pada bukit Irki, aladi yang indah munsorofi, di ujung ar-rawahai, tanah rawaha. Wadhalika, dan demikian itu al-irku, bukit, intihau torofihi, sampainya ujungnya tanah rawaha. Ala hafatit toriki, di pinggir jalan, dzunal masjidi, di bawah masjid, aladi yang bainahu, antara jurang, wa baina munsorofi, dan di antara tanah sampai, wa anta, dan engkau Nafi, dahabu, pergi engkau, ila Makkah, ke Mekah. Wa qad buniya, dan sungguh dibangun, sama di sana apa, masjidun, masjid. Di sana ada pembangunan masjid, ada masjid yang dibangun ketika kamu berada di Madinah untuk pergi ke Mekah, maka disitulah tempat Nabi pernah Ibnu Umar pernah mengerjakan sholat. Suma kemudian sama di sana apa, masjidun, masjid. Falam yakun, maka tidak ada siapa Abdullah ibnu Umar yusolli sholat siapa Abdullah fi dalikal masjid, dalam demikian itu masjid. Abdullah tidak sholat di masjid itu, karena ada siapa Abdullah yatrukuhu, meninggalkan siapa Abdullah pada masjid, an yasarihi, dari kirinya Abdullah, wara'ahu, dan belakangnya Abdullah, wa yusolli, dan sholat siapa Abdullah amamau, depannya masjid, ila irki, pada bukit, nafsi, dengan dirinya. Maksudnya Abdullah sholatnya berada di depan masjid, dia tidak sholat di masjid. Jadi dia lewati masjid ya, sebentar, kemudian dia sholat di situ. Wakana, dan ada siapa Abdullah yaruhu, berangkat siapa Abdullah minar rawaha, dari tanah rawaha. Maksudnya dia maju ke depan sedikit dari tanah rawaha. Fala yusolli, maka tidak sholat siapa Abdullah ad-duhra, pada duhur, hatta sehingga ya'tiya, datang siapa Abdullah dalikal makan, pada demikian itu tempat. Fa yusolli, maka sholat siapa Abdullah fihi, di dalam tempat tempat jurang Irki, ad-duhra, pada duhur. Jadi Abdullah itu dia tidak akan mengerjakan sholat duhur walaupun sudah masuk sholat duhur, sampai dia berada di tempat bukit Irki ya, kemudian dia sholat duhur di situ. Dia sholat duhur di situ. Ya, gambarannya samalah seperti kita, karena kita sudah kebiasaan sholat mampirnya di Masjid Cirebon, walaupun sudah masuk sholat duhur, ya, ketika belum nyampe Cirebon, ya tidak berhenti sampai nanti di situ mampir untuk mengerjakan sholat duhur di Cirebon, walaupun sudah masuk waktu duhur. Wa idza aqbala, dan ketika menghadap siapa Abdullah min Makkah, dari Mekah, dia pulang ke Mekah. Fa in marra, maka jika lewat siapa Abdullah bihi, pada tempat, qabla subuhi, sebelum subuh, bisa atin, dengan sebentar, atau min akhiri sahari, atau waktu sahur, arrosa, maka istirahat siapa Abdullah, hatta sehingga yusolli, sholat siapa Abdullah biha, pada tempat, as-subha, pada sholat subuh. Begitu juga ketika Abdullah pulang dari Mekah,
ketika dia pulang dari Mekah, walaupun ya, dia melewati masjid itu, kalau belum waktu subuh atau sudah masuk subuh, ya Abdullah tidak akan sholat sampai Abdullah berada di bukit itu, kemudian dia mengerjakan sholat subuh. Contohnya, dia berjalan sampai masjid itu masih waktu sahur, ya. Maka dia berjalan terus sampai bukit Irki, dia mengerjakan sholat subuh di situ. Atau yang kedua, dia berjalan dari Mekah terus sampai masjid itu sudah masuk subuh. Ya, dia tidak sholat di situ, tapi dia terus sampai di bukit Irki, ya, di depannya masjid, kemudian dia sholat di situ, ya, itu karena sudah ya kebiasaannya ketika musafir, ketika bepergian sholatnya di situ. Wa ana Abdullah hadasahu ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi yang zilu bertempat siapa Nabi tahta sarhatin, di bawah pohon dohmatin yang besar, dunar rausatin sebelumnya tanah rausyah, an yamini toriki dari kanan jalan, wa wija'ahu dan menghadap torikin ke jalan, fi makanin di dalam tempat, batohi sahlin yang lurus lagi rata, jadi datarannya dataran rata, hatta sehingga yuftia terus siapa Nabi min akmatin dari bukit, duwaina baridin sedikit, duwaina baridi roisatin sedikit pos roisyah, bimilaini dengan 2 mil. Jadi Nabi pernah beristirahat di bawah pohon yang besar sebelum tanah Rowaisah yang ada di sebelah kanan jalan menghadap ke jalan. Jadi tempatnya itu menghadap ke jalan yang lurus rata, sehingga Nabi terus ya, dari bukit itu kurang sedikit pos Roesiah 2 mil. Jadi posnya itu kurang 2 mil. Wa qading kasaro dan sungguh telah pecah aklaha atasnya bukit, longsor. Fangsana maka longsor apa bukit, fi jaufiha di dalamnya bukit. Bukitnya longsor. Wahia adapun bukit iku qaimatun berdiri ala sakin di atas amblesan. Wa fi sakiha dan di dalam bawahnya bukit kusubun beberapa tumpukan pasir kasirotun yang banyak. Karena longsor akhirnya banyak pasir. Jadi dari atas longsor ke bawah, sehingga di bawah itu banyak tumpukan pasir. Nah, ini adalah tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi untuk istirahat, yang ada di Jalan Madinah. Istilahnya kalau sekarang itu Jalan Pantura, ya, Jalan Pantura Jakarta ke Jawa. Di situ banyak tempat-tempat peristirahatan, sehingga ketika biasanya mudik sholatnya di Indramayu, ya, di Masjid Indramayu pinggir jalan, ya sholat di situ, walaupun sudah lewat waktu subuh ataupun sebelum subuh, ya, sudah di situ, ya nunggu waktu subuh, sholat subuh, lanjut perjalanannya. Itu gambarannya begitu.
Wa ana Abdullah bin Umar hadasahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Salat siapa Nabi fi tarafin talatin di dalam ujungnya gerojokan. Di dalam ujungnya gerojokan lumpur. Min warail arji, di belakangnya tanah arj. Jadi Nabi pernah istirahat, sholat di ujungnya gerojokan lumpur di belakang tanah arj. Wa anta, dan kamu Nafi, dahibun orang yang pergi ila hadibatin, ke tanah hadibah. Inda dalika, di sisi demikian itu masjidin masjid. Qabroni, ada 2 kuburan. Au salah satun, atau 3. Ala kuburin, atas kuburan. Rodomun, tumpukan. Min hijarotin, dari batu. An yaminin torikin, dari kanannya jalan. Jadi ketika kamu Nafi pergi ke tanah khutbah, ya, di situ ada masjid. Kemudian di sebelahnya masjid itu ada 2 kuburan atau 3 kuburan yang ada tumpukan batunya di sebelah kanan jalan. Indah salamati, ketika di sisi beberapa tanda torikin jalan. Baina ulaika salamati, di antara demikian itu jalan. Salamatin, tanda. Karena ada siapa Abdullah ya ruhu, berangkat siapa Abdullah minal a'raj, dari tanah arji. Minal arji, dari tanah arji. Ba'da antamila, setelah condongnya opo asyamsu, matahari. Setelah matahari condong, Abdullah itu berangkat dari tanah arji. Biha jirotin, pada waktu duhur awal. Fayusolli, maka sholat siapa Nabi ad-duhra, pada duhur. Fi dalikal masjid, di dalam demikian itu masjid. Masjid yang sampingnya itu ada kuburan, yang ada tumpukan batu. Nabi sholat di situ, yaitu mengerjakan sholat duhur awal. Wa ana Abdullah bin Umar hadasahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala, bertempat siapa Nabi, maksudnya istirahat. Inda sarohatin, di sisi beberapa pohon besar. An yasari toriki, dari kiri jalan. Fi masili duna harsha, di tempatnya banjir sebelum tanah harsha. Jadi Nabi istirahat di sisi pohon besar sebelah kiri jalan, yang mana di dalam jalan itu tempatnya banjir sebelum tanah harsha. Dalika, demikian itu al-masilu, tempat banjir. Lasiku, tidak ketemu. Bikuroi harsha, pada ujungnya harsha. Jadi tempat banjir itu sampai ujungnya harsha, tanah harsha. Bainahu, antara tempat banjir, wa baina toriki, dan antara jalan, koribun, dekat. Min gulwatin, dari ujungnya panah atau sak panahan. Jadi orang memanah, panah itu jatuh, ya disitulah jarak antara tempat banjir, ya, dengan tanah harsha. Wakana, dan ada siapa Abdullah yusoli, sholat dia ila sarhatin, pada pohon besar. Ia pohon aqrabu, lebih dekat. Sarohatin, beberapa pohon.
ila toriki pada jalan. Wahia adapu pohon iku atau waluhuna lebih tingginya beberapa pohon. Jadi Abdullah mengerjakan sholat pada pohon yang besar, yang mana pohon itu lebih dekat dengan jalan, dan pohon itu adalah pohon yang paling tinggi. Wa ana Abdullah bin Umar hadasahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi yang zilu bertempat siapa Nabi fil masili di dalam tempat banjir aladi yang fi adna lebih dekatnya marid dohroni, ya, lebih dekatnya marid dohron lewat marid dohron, lebih dekatnya marid dohron Ibalal Madinah ke arah Madinah. Hina yahbitu ketika turun siapa Nabi minas sofrawatin dari beberapa jalan. Yang zilu bertempat siapa Nabi fi bafoni dalik di dalamnya demikian itu tempat al-masili banjir. Nabi turun singgah istirahat di dalamnya tempat banjir itu. An yasiri toriki di sebelah kiri jalan. Di sebelah kiri jalan. Wa anta dan engkau Nafi dahibu pergi engkau ila Mekah ke Mekah. Kalau kamu ke Mekah berarti tempat yang biasa digunakan oleh Nabi istirahat dan sholat itu berada di sebelah kiri jalan. Laisa tidak ada baina manzili di antara tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa baina toriki dan di antara jalan, antara tempatnya Nabi istirahat dan jalan, ila kecuali roimatun satu lemparan bihajarin dengan batu. Jadi jarak antara tempat istirahatnya Nabi dengan jalan itu hanya satu lemparan batu. Sejauh orang melempar batu, ya disitulah jarak antara tempatnya Nabi istirahat, sholat, dan jalan. Wa ana Abdullah dan sesungguhnya Abdullah bin Umar hadasahu bercerita siapa Abdullah pada Nafi ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi yang zilu bertempat siapa Nabi biditwa di ditwa wayabitu dan bermalam siapa Nabi istirahat di ditwa dan bermalam. Hatta sehingga yusbiha pagi-pagian siapa Nabi yusolli sholat siapa Nabi as-subha pada subuh. Hina yaqadamu ketika datang siapa Nabi Makata di Mekah. Wa musola dan adapun tempat sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalika pada demikian itu tempat ala akmati goli totin di atas bukit yang besar. Laisa tidak ada siapa Nabi fil masjidi di dalam masjid. Nabi tidak sholat di masjid. Aladi yang bunia dibangun apa masjid. Sama di sana walakin dan akan tetapi asfala lebih bawah. Mindalika dari demikian itu masjid. Yaitu ala akmati golitotin di atas bukit yang besar. Jadi Nabi sholatnya di atas bukit yang besar, tidak di masjid yang dibangun. Ada masjid yang sudah terbangun, tapi Nabi tidak sholat di masjid itu. Nabi sholatnya di atas bukit besar. Wa ana Abdullah hadasahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam
iku istaqbala menghadap siapa Nabi furudota pada sela-sela jabalin dua gunung, aladi yang bainau antara Nabi wa bainal jabali dan di antara gunung atau wili yang tinggi nahwal Ka'bah ke arahnya Ka'bah. Jadi Nabi istirahat menghadap pada sela-sela dua gunung ya, berarti Nabi di tengah-tengah antara dua gunung itu, yang mana Nabi di antara gunung yang tinggi ke arah Mekah, ke arah Ka'bah. Faja'ala maka berbuat siapa Abdullah al-masjidah pada masjid aladi yang bunia dibangun. Sama di sana yasaro kirinya al-masjidin masjid bitorofil akmati dengan ujungnya bukit. Wa musola dan tempat sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asfala lebih bawah minu dari masjid. Jadi Nabi tidak sholat di masjid, walaupun di situ ada masjid yang dibangun sebelah kiri dari ujung bukit. Alal makati di atasnya bukit. Aswada yang hitam tada'u meninggalkan kamu munafik minal akmati dari bukit asyarata adroin 10 dirok au nahwaha atau semisalnya 10 dirok. Jadi jaraknya bukit dengan masjid itu ya kira-kira 10 dirok atau lebih. Cuma kemudian tuh sholat kamu mustaqbilan menghadap kamu minal jabali al furdotaini pada dua sela-sela minal jabali dari gunung, di antara dua gunung, sela-selanya gunung. Aladi yang bainaka antaramu wa bainal Ka'bati dan antara Ka'bah. Ya, disitulah tempatnya Nabi sholat ketika Nabi dari Madinah menuju Mekah. Jadi itu adalah tempat-tempat yang pernah Nabi singgahi untuk istirahat dan juga untuk sholat yang berada di jalur antara Madinah ke Mekah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.